Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys. Ketemu lagi di my channel Radin Sulasiana, my YouTube, my gallery. Jadi gue mau nyeritain lagi cerita horor zaman gue kecil. Di tempat tinggal gue, rumah gue itu di sebuah desa Dahu ya. Sekarang kecamatannya udah ganti jadi kayak Cikedal, kecamatan Cikedal. Dulu masih kecamatan Ciput. Nah, gue tuh dari kecil berpindah-pindah gitu loh. Pertama gue tinggal sama nenek di Kadu Gajah Jalan. Mungkin orang Kadu Gajah suka nonton YouTube ya. Ini saya orang Kadu Gajah. Dari Kadu Gajah Jalan tinggal di rumah nenek. Gue pindah ke rumah uak gue yang tempo hari gue ceritain. Baru kemarin ya gue ceritain tuh. Di masih Kadu Gajah, cuma agak masuk gitu. Pindah desa kali ya. Desanya Cening, tapi sih perbatasan antara Cening sama Kadu Gajah. Jadi orang-orang Kadu Gajah itu yang tempat tinggal kedua ini, rumah uak gue ini masih kayak ngaji apa perkumpulan apa, maksudnya masih Kadu Gajah sih, cuma kayak sama juga di termasuk perbatasan kali ya antara desa Cening sama desa Kadu Gajah gitu. Nah dari rumah gue pertama di rumah nenek. Nah nih yang kedua ini gue ke agak dalam nih, ke sama ibu sama bapak gue bikin rumah di desa Dahu ini. Nah itu rumah uak gue yang masih termasuk desa Kadu Gajah itu yang ketiga, gengs. Jadi gue tuh nomaden, berpindah-pindah, nomaden ya. Tapi nggak kayak manusia purba, nggak, udah modern. Terus nah di tempat tinggal gue yang baru ini, bokap gue itu kan punya sawah sebaris, punya bokap sebaris, punya adik bokap gitu. Di situ bokap gue bikin rumah di ini sawah nih, ini jalan, ini sawah nih, 1, 2, 3, 4, 5, ini rumah, masih 6 nih, yang 6 ke 6 ini, kotak ke 6 ini, sawah ke 6 ini dibikin rumah. Nah di bawah rumahnya gue, di bawah rumah gue itu telaga, guys. Nah di sininya itu telaga indah banget, namanya Telaga Asri. Dulu waktu itu yang milikin masih Haji Dul Malik almarhum, sekarang udah meninggal. Sekarang udah dimiliki sama pejabat Banten. Kalau nggak saya salah dimiliki sama Bu Irna ya, Irna Nurlita, saudaranya temen gue. Jadi temen gue tuh temen SMA gue, saudara pejabat, saudara keponakannya Bu Irna. Namanya si Ajeng sama Dili, kemarin barusan melaksanakan umroh. Hai Ajeng, hai Dili, jangan lupa like, comment, subscribe channel gue ya. Nah kenapa gue bilang kalau gue zaman kecil dihantui, mengalami hal mistis, guys. Mungkin kalian nggak ada yang percaya, terserah kalian ya. Gue cuma nyeritain ini, dan ini terjadi berulang kali. Zaman gue masih belum masuk sekolah dasar sih, ini baru pindah dari rumah nenek ya. Nah setiap malam sebelum gue tidur, bokap gue tuh dongeng, karena bokap gue tuh suka nyanyi ya. Mungkin dari kecil bokap itu selalu nggak jauh dari dunia seni ya, dunia kayak musik gitu. Orang-orang nggak punya, mungkin kakek gue punya piringan hitam gitu, karena kan kakek gue termasuk, mohon maaf nih, bukan gue sombong ya, kakek gue itu termasuk orang kaya di kampung gitu. Dia pejabat di Jakarta, anehnya dia orang kaya tapi dia pejabat di DKI. Dia tuh pejabat, kakek gue tuh RE Jaya Rahmat Surya Atmaja ya. Bagi keluarga besar Surya Atmaja itu saudara gue juga berarti di Jakarta. Jadi kakek gue tuh, mohon maaf ya, kakek gue tuh menak ya kalau bahasa Sunda itu ya, dia kayak Raden gitu ya. Dia pejabat DKI juga. Dia punya kantor di sebelah terminal Grogol. Sekarang
isi sama anaknya, katanya masih ada rumah dinasnya. Nah kakek gue tuh singkatnya, makanya mungkin dari darah kakek ya ada seni atau jiwa-jiwa seni. Saudara gue banyak di Jakarta guys ya. Terus punya musik dari kecil, sering denger musik. Wah, seleranya bokap sama selera mamang gue itu keren-keren gila loh. Kemarin tuh tahu nggak lu, saat gue ke rumah mamang, dia tuh denger musiknya apa? Gokil abis, keren. Semua musik-musik luar zaman dulu mereka tuh tahu semua. Dan gue salut, gue aja yang anak sekarang ya kalah gitu. Kayak keren dah mereka, selera musiknya gue kalah gitu sama mereka. Mama gue ya, bokap gue juga sama sih sepertinya. Nah itu bokap gue intinya nyeritain sebelum tidur tuh kayak dongeng sebelum tidur ya. Gue dikasih dongeng sebelum tidur sama bokap. Di antara dongeng itu bokap menyeritain dongeng gitu. Gue masih inget tuh bokap kalau nyeritain dongeng kayak dongeng anak-anak gitu, dongeng apa, nemuin ikan mas atau apa gitu ya. Gue nggak tahu deh, gue lupa sih ceritanya. Nah bokap menyeritain dongeng sementara, tahu nggak gengs? Gua tuh main sama makhluk yang pendek kecil kayak gini, bajunya putih, mungkin setinggi ini ya. Gua nggak tahu itu peri atau apa, gua nggak tahu itu makhluk apa. Tapi tuh makhluk ngajak main gua. Itu ada 6-7 di pinggiran, apa tahu nggak lo, kayak dipan ya kalau zaman di daerah itu. Gua sih bukan kayak ranjang tua gitu, kayak ranjang. Nanti gue ceritain tentang ranjang tua di rumah nenek nih. ini ranjang rumah gue dulu nih ya. Itu para makhluk kecil pendek itu mungkin sejari ya. Itu banyak guys. Di pinggiran dipan itu ada 2, ada 3, ada 4. Nah gue tuh main gitu. Dan itu berkali-kali setiap hari. Tapi menurut gue masuk akal guys. Karena kalau gue sebut itu peri ya, gue gak ngerti, gak paham, namanya gue bocah masih kecil. Karena di bawah rumah gue seperti yang gue sebutin tadi itu kan ada danau, dan danau itu sebuah tempat yang indah. Masuk akal nggak kalau peri-peri itu memang ada di daerah gue? Karena rumah pun cuma 2 dihuni, 3 rumah di tempat gue itu. Jadi kayak disebut terpencil bukan ya? Memang gue kalau main ke kampung itu agak jauh gitu. Jadi itu tuh kayak ini rumah gue, ini gue mau main ke kampung itu, cuk, lewatin jembatan dulu, lewatin apa, barulah nemuin sebuah kampung. Tapi kelihatan sih ngelewatin sungai, indah deh pokoknya waktu rumah gue zaman kecil kan, yang kayak gitu. Itu si makhluk itu ada 3, ada 4 di pinggir dipan itu ngajak gue main, sumpah gue nggak bohong. Itu terjadi setiap malam nyaris ngajakin gue main. Memang bajunya kadang putih, tapi memang mukanya nggak begitu jelas geng. Cuma intinya dia selalu ngajakin gue main, dan itu gue jelas lihat tuh tingginya. Gue masih ingat ya, ini kan dipan ya, ini dipan, dia tuh kayak sejari tingginya segini, bajunya kadang baju putih, itu banyak kan tuh bajunya putih, cuma banyak ada 5-6 gitu ngajak gue main. Nyokap bokap gue nyerit dongeng sih dongeng, tapi nggak gue dengerin. Gue malah kayak ini kan bokap, ini gue. Bokap nyeritain gue dong di sini, bokap nih bokap ini pala gue. Nah gue tuh ngadepnya ke sini. Nah ini dipan terakhir, dan ini adalah jendela rumah gue. Sini belakang jendela itu kan apa, danau yang gue ceritain, apa sih kayaknya situ ya kalau Telaga Asring namanya. Danau indah itu tidak sebelah danau sebelah sana, danau sebelah sini sih. Danau sebelah sini tuh makam, kuburan besar gitu. Itu gue sering main di danau itu. Nah karena sebelahan banget sama rumah gue, cuma agak kayak rumah gue tinggi, dia tuh di bawahnya gitu, kayak menjorok di bawah gitu nih. Misalkan ini rumah gue, sawah gue menjejer agak miring ke atas gini seperti gunung mungkin ya. Nah itu agak danau itu agak sedikit di bawah gitu. Danau itu di sini. Ini rumah tetangga gue 1, di sebelah sini 1. Rumah gue, ini rumah gue, rumah tetangga gue, nenek-nenek di sini, dan ini rumah anaknya tetangga gue itu, anaknya rumah si nenek. Jadi cuma 3 rumah di sini. 4 sama ya, bukan villa ya, itu belum dibikin villa waktu itu. Gue masih kecil. Sekarang udah dibikin kayak villa banyak gitu, udah dimilikin sama pejabat gitu.
Itu kisah gue guys. Jadi gue tuh kecilnya diajak main peri, keren kan gue mainnya sama peri guys. Entahlah itu peri biru, peri kuning atau itu mungkin kalian percaya apa enggak. Ini sempet mau gue ceritain ceritanya di Lonceng Misteri atau channel lain ya, channel yang bergerak di cerita horor. Tapi gue nggak jadi, kayaknya nggak, mungkin lebih kayak nggak masuk akal ya. Gue sempet tawarin gitu, nih gimana kalau cerita kecil gue muat di sini, mendingan cari yang lain aja deh kata. Buset, nggak laku nih cerita gue di Lonceng. Nah udah gitu aja sementara waktu untuk cerita horor gue yang ini. Nanti gue lanjutin yang lain-lain tentang ranjang di rumah nenek ya, coming soon. Ranjang tua rumah nenek itu menyimpan misteri, nanti di next episode. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.